Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam kelas matematika, khususnya pembelajaran matematika untuk siswa-siswi kelas 9 pada hari ini. Pada siang hari ini, kita akan membahas beberapa soal-soal latihan yang berkaitan dengan materi bab 3 yaitu fungsi kuadrat. Guru harapkan agar semuanya mengikuti dengan baik, menyimak semua penjelasan atau pembahasan soal-soal tersebut, karena di akhir dari pembahasan soal-soal latihan ini akan ada tugas yang memang harus kalian kerjakan secara mandiri dan akan dikumpulkan pada Google Classroom Matematika. Simak pada soal latihan 1. Untuk fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 15, kita diminta untuk menentukan A. Nilai fx jika x sama dengan 15. B. Bayangan dari 2 oleh f. C. Nilai fb-nya. Sedangkan D. fb tambah 2. E. Nilai A jika fa sama dengan 0. Pada soal ini, kita akan melihat pembahasan pada tayangan-tayangan selanjutnya. Di sini untuk jawaban soal nomor 1 poin A, di mana nilai fx jika x sama dengan min 4, maka kita gantikan x dengan negatif 4, lalu kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut. Maka 3 kali negatif 4 kuadrat ditambah 4 kali negatif 4 dikurangi dengan 15 sama dengan 3 kali 16. 16 itu didapat dari negatif 4 kuadrat dikurangi dengan 16, karena 4 kali min 4, 16, dikurangi dengan 15. Hasilnya 3 kali 16 adalah 48, dikurangi dengan 31, itu sama dengan 17. Maka nilai fx jika x sama dengan min 4 adalah 17. Selanjutnya, untuk poin B, bayangan dari 2 oleh f. Untuk f2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 dikurangi dengan 15. Jadi substitusikan saja. 2 kuadrat hasilnya 4, maka 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 8 dikurangi dengan 15. Hasilnya adalah 5. Jadi bayangan dari 2 oleh f atau f2 itu sama dengan 5. Lalu poin C, fb. fb sama dengan 3b kuadrat ditambah 4b kurang 15. Jadi fb sama dengan 3b kuadrat ditambah 4b kurang 15. Itu pembahasan soal nomor 1 poin A, B, dan C. Selanjutnya poin D. Tentukan nilai fb tambah 2. Maka fb tambah 2 sama dengan 3 kali b tambah 2 kuadrat ditambah 4 kali b tambah 2 dikurangi dengan 15. Maka didapatlah 3 dikalikan dengan b tambah 2 dikali b tambah 2, karena di atas b plus 2 kuadrat itu kita faktorkan menjadi b plus 2 kali b plus 2 ditambah 4 kali b tambah 2 dikurangi dengan 15. Sama dengan 3 kali b kuadrat. B kuadrat itu b kali b, lalu 2 kali 2 hasilnya adalah 4, lalu b kali 2 hasilnya adalah 2b, maka dijumlahkan lagi dengan 4 kali b hasilnya 4b, 4 kali 2 hasilnya 8 dikurangi dengan 15. Ada suku sejenis, kita jumlahkan 2b ditambah 2b hasilnya 4b, lalu ditambah dengan 4b tambah 8 kurang 15. Hasil perkalian dari 3 kali b kuadrat, 3b kuadrat, 3 kali 4b, 12b, 3 kali 4, 12, tambah 4b, tambah 8, dikurangi dengan 15. Maka 3b kuadrat ditambah 16b tambah 5. Jadi 16b itu didapat dari 12b tambah 4b, sedangkan 5 itu didapat dari 12 tambah 8 kurang 15. Jadi nilai fb tambah 2 sama dengan 3b kuadrat ditambah 16b ditambah 5. Ini nanti bisa dibaca ulang ya. Lalu yang berikut poin E. Nilai A jika fa sama dengan 0. Maka bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 15.
fx-nya kita gantikan dengan 0 karena fa sama dengan 0. Semua variabel x kita gantikan dengan a, maka 3a kuadrat ditambah 4a kurang 15. Untuk nilai a sama dengan 3, b sama dengan 4, sedangkan c sama dengan min 15. Gunakan rumus A, B, C yang sudah kita kenal sewaktu kita mempelajari tentang persamaan kuadrat. Rumus yang berlaku adalah min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Selanjutnya, kita gantikan nilai B dengan min 4 plus minus akar kuadrat dari 4 kuadrat dikurangi 4 kali 3 dikurangi dengan 15. Dibagi 2 kali nilai A yaitu 3. Lalu yang berikut, min 4 plus minus akar 16 kurang 4 kali 3 dikurangi dengan 15 per 2 kali 3. Sehingga min 4 plus minus akar 196 per 6 itu sama dengan min 4 plus minus 14 karena akar 196 itu 14. Lalu kita menemukan nilai A1 yaitu min 4 ditambah 14 per 6. Maka min 4 tambah 14 itu hasilnya 10. 10 per 6 sederhananya adalah 5 per 3. Kita jadikan kepecahan campuran menjadi 1, 2 per 3. Lalu, nilai A2 kita dapat dari min 4 kurang 14 per 6. Min 4 kurang 14 itu hasilnya min 18 dibagi 6 sama dengan min 3. Jadi kesimpulannya adalah nilai A1 sama dengan 1, 2 per 3, sedangkan nilai A2 adalah negatif 3. Perhatikan pada gambar di samping. Gambar di samping, ini adalah bentuk grafik fungsi. Untuk grafik fungsi pada gambar di samping, kita diminta untuk menentukan persamaan grafik fungsi, nilai minimum fungsi, dan koordinat titik balik minimum. Pembahasannya perhatikan pada tayangan-tayangan selanjutnya. Fungsi kuadrat adalah fungsi suku banyak dengan derajat variabel tertinggi, yaitu berpangkat 2. Bentuk umum fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini sudah kemarin Pak Guru sudah mengirimkan materi dalam bentuk PowerPoint yang dimana mudah-mudahan sudah kalian simak secara baik dan benar sehingga tidak menyulitkan kalian dalam memahami pembahasan soal-soal ini. Selanjutnya, untuk mencari fungsi kuadrat dari kurva fungsi, yang pertama, jika satu titik puncak dan satu titik sembarang diketahui fx sama dengan ax kurang xp, jadi xp itu x puncak ya, dikuadratkan ditambah dengan yp, yp itu y puncak. Lalu, pada poin yang kedua, ini syaratnya ya, jika diketahui 3 titik sembarang, maka fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Jadi gunakan persamaan yang ini. Lalu untuk mencari nilai minimum fungsi koordinat titik puncak adalah, kemarin sudah sama-sama kita pelajari dalam PowerPoint sebelumnya, yaitu y sama dengan min d per 4a. Sedangkan koordinat titik balik maksimum atau minimum titik puncak adalah min d per 2a, ini adalah miliknya x puncak, dan min d per 4a ini adalah miliknya titik. Pada penyelesaian, diketahui yang pertama, titik puncak yaitu min 3,0 dan satu titik sembarang yaitu min 4,4. Jadi poin I yang pertama ini, pada gambar ini, diketahui titik puncak itu adalah min 3,0 dan titik sembarang yang kita ketahui di sini adalah min 1,4. Ada di sini ya, min 1,4. Untuk mencari fungsi kuadratnya, kita menggunakan cara nomor 1. Jadi, cara nomor 1 yang tadi sudah kita jelaskan pada, atau sudah kita ketahui bersama pada tayangan sebelumnya. Fx sama dengan A dikali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Maka Fx-nya kita gantikan dengan 4 sama dengan A dikali min 1, karena di sini ya, ada di sini titik bantunya tadi min 1,4, jadi X-nya kita ganti dengan min 1, lalu Fx-nya itu kita ganti dengan 4. Lalu nilai
X pada titik puncak yaitu negatif 3, sedangkan nilai Y pada titik puncak yaitu 0. Maka 4 sama dengan A dikali negatif 1 ditambah 3. Karena min 3 itu positif 3 dikuadratkan. Tambah 0 nggak perlu kita hitung. 4 sama dengan A dikali 2. Karena min 1 tambah 3 adalah 2 dikuadratkan. Selesaikan perpangkatannya. Maka 4 sama dengan 4 dikali A hasilnya 4A. A sama dengan 4 dibagi 4. Maka nilai A itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya, karena A sama dengan 1, maka fx sama dengan A dikali X kurang XP kuadrat ditambah YP. Maka fx sama dengan A kita substitusikan. Angka 1 karena nilai A sama dengan 1. Dikali X kurang 3 dikuadratkan ditambah 0. Maka fx sama dengan X ditambah 3 karena dikalikan dengan 1 hasilnya sama ya. Dikuadratkan. Ini kita faktorkan menjadi suku 2 kuadrat. X tambah 3 dikali X tambah 3. Maka ketika Anda faktorkan akan menemukan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Jadi ini sudah pernah kita bahas tentang pemfaktoran suku 2 kuadrat. Kalau lupa ingat. X tambah 3 dikali X tambah 3 itu X kali X. X pangkat 2. X kali 3 itu 3X. 3 kali X 3X. 3x tambah 3x itu 6x. Lalu 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Jadi fungsi kuadrat adalah x kuadrat tambah 6x ditambah 9. Sedangkan nilai minimum fungsinya adalah 0. Tidak perlu dicari. Ingat ya. Selanjutnya, untuk I2 pada gambar tersebut diketahui satu titik puncak yaitu 0,-2. Ada satu titik puncak yaitu 0,-2 ada di sini. Dan satu titik sembarang yaitu 2,2. Jadi satu titik sembarang yaitu 2,2 ada di sini. Untuk mencari fungsi kuadratnya, kita menggunakan cara nomor 1 sesuai penjelasan di atas. Fx sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Ini caranya seperti pembahasan I1 tadi ya. Fx-nya kita ganti dengan 2 sama dengan A dikali 2 kurang 0 dikuadratkan dikurangi dengan 2. 2 sama dengan A dikali 2 kuadrat dikurangi dengan 2. Maka 2 ditambah 2 karena negatif 2 pindah menjadi positif 2. Lalu 2 kuadrat 4. 4 dikali A hasilnya adalah 4A. 2 tambah 2 4 sama dengan 4A. 4 dibagi 4 hasilnya tetap 1. Lalu yang berikut adalah Fx sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Jadi kita substitusikan nilai A. Fx sama dengan 1 dikali X kurang 0 dikuadratkan dikurangi dengan 2. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 2. Jadi fungsi kuadratnya adalah X kuadrat kurang 2. Sedangkan nilai minimum fungsinya adalah min 2. Kenapa ada nilai minimum fungsi? Karena kurvanya terbuka ke atas. Tidak perlu dicari dengan rumus karena sudah diketahui pada kurva tersebut. Jadi sudah diketahui pada kurva tersebut nilai minimum fungsinya adalah negatif 2. Lalu koordinat titik balik minimumnya adalah 0, negatif 2. Selanjutnya, pada poin I3 dari satu titik puncak yaitu 0,2 dan satu titik sembarang yaitu 2,6. Bisa diperhatikan pada gambar sebelumnya. Untuk mencari fungsi kuadratnya, kita menggunakan cara nomor 1 sesuai penjelasan di atas. Fx sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Fx-nya kita ganti dengan 6, karena Fx-nya itu sama juga dengan nilai Y. Sama dengan A dikali 2 dikurang 0, karena nilai X pada titik puncaknya adalah 0, dikuadratkan ditambah dengan 2. 6 kurang 2, karena plus 2 pindah menjadi min 2. Sama dengan A dikali 2 kuadrat. 6 kurang 2 hasilnya 4. Sama dengan 4A didapat dari 2 kuadrat dikali A. Maka nilai A sama dengan 4 bagi 4 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita substitusikan. Fx sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Fx sama dengan 1 dikali X min 0 dikuadratkan ditambah 2.
fx sama dengan x kuadrat ditambah 2, jadi fungsi kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 2. Sedangkan nilai minimum fungsinya adalah 2, tidak perlu dicari. Sedangkan maksudnya tidak perlu dicari dengan rumus karena sudah diketahui pada kurva. Koordinat titik balik minimumnya adalah 0,2. Kita lanjut pada poin yang keempat. Diketahui 3 titik sembarang yaitu 1,6, 2,2, dan 5,2. Untuk mencari fungsi kuadrat, kita menggunakan cara nomor 2 sesuai penjelasan di atas. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi, ingat ya, pada gambar ini, poin yang keempat atau I yang keempat, jika kita melihat, diketahui 3 titik sembarang ya, karena kurva ini hanya menyinggung sumbu X, maka kita menentukan 3 titik sembarang terlebih dahulu. Ada 1,6, ada 2,2, dan 5,2. Ingat ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Fx-nya kita ganti dengan 6. A tambah b tambah c sama dengan persamaan 1. Sedangkan fx kita ganti dengan 2. Berarti ax kuadrat. Berarti di sini menjadi 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya. Sedangkan 2 kali b sama dengan 2b ditambah c sama dengan persamaan yang kedua. Lalu yang berikut, 2 sama dengan 25a ditambah 5b ditambah c. Untuk persamaan yang ketiga. Jadi 5 kuadrat ya. 5 kuadrat. 5 kali b tambah c untuk persamaan yang ketiga. Nah, persamaan yang pertama dan yang kedua kita eliminasikan terlebih dahulu. Jadi pertama dengan kedua ini kita eliminasikan terlebih dahulu. Usahakan supaya eliminasinya itu dilakukan sebaik mungkin, pengurangan-pengurangannya dilakukan sebaik mungkin, supaya tidak mengalami kekeliruan pada proses-proses selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa 2 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah negatif 4. 4A kurang A sama dengan 3A. 2B kurang B sama dengan B. Sedangkan C kurang C itu 0 ya. Selanjutnya, persamaan 1 dan 3 kita eliminasikan juga. Berarti 2 sama dengan 25A ditambah 5B ditambah C. 6 sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita eliminasikan menjadi 2 kurang 6, hasilnya min 4. 25A kurang A itu 24A. 5B kurang B itu sama dengan 4B, sedangkan C kurang C itu sama dengan 0. Maka, untuk negatif 1 sama dengan 6A tambah B itu sama dengan persamaan yang ke-5. Kenapa negatif 1? Karena kita sederhanakan dengan 4. Yaitu, min 4 bagi 4 hasilnya min 1. Sedangkan 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Lalu 4 dibagi 4 juga hasilnya adalah 1. Langkah selanjutnya, persamaan yang keempat dan kelima kita eliminasikan juga. Min 4 sama dengan 3A ditambah B. Min 1 sama dengan 6A ditambah B. Maka, min 4 dikurang min 1 itu sama dengan min 3. Karena min 4 min 1 itu sama juga dengan min 4 tambah 1. Hasilnya adalah min 3. 3A dikurang 6A hasilnya adalah min 3A. Sedangkan B dikurang B hasilnya adalah 0. Maka didapat A sama dengan min 3 bagi min 3 hasilnya adalah positif 1. Sehingga min 1 sama dengan 6A ditambah B. Min 1 sama dengan 6 dikali 1 ditambah B. Ini kita lakukan substitusi ya. Min 1 sama dengan 6 ditambah B. Maka B sama dengan min 1 dikurangi dengan 6. Jadi pindah ruas saja ya. B pindah ruas. Min 1 pindah ruas. Lalu 6 juga tetap. Sama dengan negatif 7. Maka A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Sehingga didapat nilai A tadisan 1. Sedangkan B-nya sama dengan min 7. Kita substitusikan juga. Ditambah C sama dengan 6. Ini untuk menentukan nilai C. Karena A dan B sudah diketahui. C sama dengan 12. Karena C sama dengan min 6 pindah menjadi positif 6. 6 tambah 6 hasilnya adalah 12. Lalu yang berikut adalah
Jadi fungsi kuadratnya adalah X pangkat 2 kurang 7X ditambah 12. Sedangkan nilai minimum fungsinya adalah negatif D per 4A sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan min 7 kuadrat kurang 4 kali 1 dikali 12 dibagi dengan 4 kali 1. Substitusikan aja nilai B, A, dan C ke dalam rumus diskriminan tersebut. Maka didapatlah sama dengan negatif 7 kuadrat itu hasilnya 49, sedangkan min 4 dikali 1, min 4 kali 12 adalah min 48, dibagi dengan 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Kita lakukan pengurangan, 49 dikurang 48 itu hasilnya adalah 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1 per 4. C, koordinat titik balik minimumnya sama dengan min B per 2A, min 1 per 4. Sama dengan, ingat ya, min 7 dibagi 2 kali 1, min 1 per 4. Jadi min 1 per 4 itu kan kita sudah dapat di atas tadi. Sehingga didapat min 7 sama dengan positif 7 per 2, min 1 per 4. Maka dapat kita sederhanakan menggunakan pecahan campuran. 7 per 2 itu menjadi 3, 1 per 2, negatif 1 per 4. Lalu selanjutnya, soal nomor 3, gambarlah sketsa dari grafik fungsi berikut, kemudian tulislah koordinat titik baliknya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Untuk menjawab, perhatikan langkah-langkah berikutnya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Kita ketahui bahwa kalau bentuk fungsinya seperti demikian, maka nilai A dipastikan adalah 1, sedangkan nilai B-nya 0, karena tidak ada ya. Sedangkan di sini C sama dengan 2. Maka nilai A dapat kita pastikan bahwa lebih dari 0, karena bernilai 1 itu lebih dari 0, sehingga kurva parabolanya terbuka ke atas. Ingat syaratnya adalah, jika A lebih dari 0, maka kurva parabolanya terbuka ke atas. Sedangkan nilai diskriminannya B kuadrat kurang 4AC, B itu sama dengan 0, berarti 0 kuadrat tetap 0, kurangi dengan 4 kali 1 dikali 2, maka hasilnya adalah negatif 8. Karena diskriminannya D kurang dari 0, maka kurva parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X, sehingga titik potong terhadap sumbu X tidak perlu dicari. Lalu langkah selanjutnya adalah perhatikan tabel fungsi berikut. Nah, tabel fungsi ini tujuannya adalah untuk kita menentukan titik-titik bantu. Jadi, boleh menentukan titik bantu menggunakan tabel fungsi dengan syarat pilihlah nilai X yang kita inginkan terlebih dahulu. Di sini guru pilih nilai X adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus fungsi tadi, yaitu X kuadrat ditambah 4. Maka didapatlah min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, lalu 0 kuadrat tetap 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Semuanya kita jumlahkan dengan 4 menjadi 9 tambah 4, 13, dan seterusnya kita jumlahkan sehingga pada akhirnya menemukan 9 tambah 4 juga sama dengan 13. Untuk menentukan titik-titik koordinatnya, kita buat F. Maksudnya di sini bukan F ya, X. Maaf, Pak Guru salah tulis di sini. X, Fx. Berarti nilai X yang min 3, maka ditemukan titik koordinatnya adalah min 3,13, lalu min 2,8, min 1,5, 0,4, 1,5, 2,8, 3,13. Setelah membuat tabel fungsi ini dan titik-titik koordinatnya sudah kita temukan atau titik-titik bantunya sudah kita temukan, maka kita menggambar grafik yang dimaksud atau sketsa grafik fungsinya. Ini kita menggunakan kertas berpetak, sudah saya gambar di sini. Cukup Anda perhatikan saja titik-titik yang tadi kita dapatkan di tabel sudah dituangkan dalam grafik tersebut.
sehingga terbentuklah sebuah grafik parabola yang dimana kurvanya adalah terbuka ke atas. Titik balik minimumnya adalah 0,4. Jadi ada di sini ya, titik balik minimumnya adalah 0,4. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ada tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan di rumah masing-masing. Jadi nanti akan Pak Guru minta dikumpulkan di dalam kelas online atau classroom matematika. Namun terlebih dahulu dikerjakan dulu. Nanti Pak Guru akan minta dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tepatnya di minggu depan ya. Minggu depan di hari Senin. Pak Guru akan minta untuk dikumpulkan. Tugas mandiri ini ada 4 nomor. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kalian semuanya.